Kadang-kadang ada orang jadi wali bukan karena ibadahnya, dan itu sering, tapi karena dia meniru sifat-sifat Allah. Ada seorang wali, dia pakai kedinginan Pak, musim dingin, subtropis. Negeri subtropis itu dingin, hujan turun, berikut dengan saljunya. Tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing, itu kedinginan. Bajunya, jubahnya dia buka, kemudian dia selimutkan itu si anjing. Malamnya dia bermimpi, Allah mengangkatnya menjadi wali karena dia menyayangi seekor makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini kok nggak ada di zaman Nabi? Emang nggak ada. Tapi sebelum Nabi ada yang lebih parah lagi. Seorang pelacur memberi minum seekor anjing. Sama itu. Maka jadi kalau mau paham karomah, di situ pemahamannya. Kalau tidak begitu, maka namanya bukan karomah. Bisa jadi sihir, bisa jadi yang lain-lain, ya. Walaupun semuanya biiznillah, semua dengan izin Allah. Sihir itu terjadi karena izin Allah. Kok bisa dukun bersihir? Karena dukun diajarkan syaitan dan jin asma. Jadi ternyata jin itu masih punya asma. Apa arti asma? Bukan penyakit asma. Asma jamak dari isim, artinya nama. Iblis itu dulu namanya Azazil. Azazil ini dulu beribadah dengan menyebut beberapa nama Allah dan berdoa dengan nama itu. Maka Allah panjangkan umurnya. Itu karena dia berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nama itu dipakai oleh si dukun, maka akan terjadi apa yang terjadi pada mbahnya dukun. Siapa? Azazil. Jadi jangan heran, orang sihir pelet, apalagi teluh, apalagi namanya santet, ya. Nauzubillah, semoga kita jauh dari semua itu. Kita pun nggak punya ilmu apa-apa Pak, ya. Kita hanya tahu Allah Maha tahu. Kita hanya yakin Allah Maha melindungi. Kita serahkan saja itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qushairi menjelaskan, wali itu secara harfiah bisa berarti fa'il, bisa berarti maf'ul. Fa'il yaitu orang yang sibuk beribadat secara aktif, itu wali. Bisa berarti maf'ul, pasif, orang yang sifat-sifatnya sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau nerjemahin wali, itu yang kedua, itu yang saya maksud, seperti yang dimaksud oleh Imam Al-Qushairi. Inilah yang disebut wali khas, wali yang khusus. Adapun yang pertama, yang sibuk ibadah kepada Allah, disebut dengan wali wali yang umum. Apakah wali itu mesti seseorang yang terjaga dari dosa? Enggak. Jadi siapa yang meyakini wali terpelihara dari dosa, maksum, maka dia sudah keliru, akidahnya menyimpang. Seorang wali hanya mahfuz, qalbunya dijaga Allah, fisiknya belum tentu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imam Junaid pernah ditanya, apakah seorang wali bisa bermaksiat? Jawaban beliau, itu kehendak Allah. Maksudnya apa? Seorang wali tidak bisa mengatur dirinya untuk tidak maksiat, karena itu sudah takdir dari Allah. Tapi seorang wali ketika maksiat, dia tahu cara kembali kepada Allah. Ini bedanya wali sama bukan wali. Ada nggak wali tambah tersentuh dengan maksiat? Banyak. Makanya banyak orang yang sombong dengan taatnya. Itu kalau Allah melirik orang ini akan dibiarkan oleh Allah sejenak bermaksiat. Ketika dia bermaksiat, Allah ambil lagi, lalu dia sadar, ya Rob, ampunkan aku, dan dia bisa nangis. Makanya kadang-kadang kita yang
yang merasa banyak ibadah ini, Allah jebak Pak dengan takdir-takdir yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita sudah maksiat. Ya. Jadi jangan GR dulu kalau sudah beribadah, ya, belum tentu jadi wali. Ya. Kadang-kadang ada orang jadi wali bukan karena ibadahnya, dan itu sering, tapi karena dia meniru sifat-sifat Allah. Ada seorang wali, dia pakai kedinginan Pak, musim dingin, subtropis. Negeri subtropis itu dingin, hujan turun, berikut dengan saljunya. Tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing, itu kedinginan. Bajunya, jubahnya dia buka, kemudian dia selimutkan itu si anjing. Malamnya dia bermimpi, Allah mengangkatnya menjadi wali karena dia menyayangi seekor makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini kok nggak ada zaman Nabi? Emang nggak ada, tapi sebelum Nabi ada yang lebih parah lagi. Seorang pelacur memberi minum seekor anjing. Sama itu. Maka si perempuan itu jadi wali Allah Pak langsung. Karena wali Allah itu pintunya satu, diampuni oleh Allah. Dan di hadis itu dikatakan Allah mengampuni si perempuan. Benar gak? Maka dia diampuni, saat itu dia jadi wali Allah. Jadi jadi wali Allah itu gampang-gampang susah Pak. Ya, gampang-gampang susah. Benar gak? Jadi kadang orang beribadah 10 tahun gak jadi wali Allah. Kenapa? Dia terobsesi dengan ibadahnya, pengen jadi wali, nafsu jadi wali. Padahal tetangganya nggak makan, dia cuek. Ya. Satpam dia bentak. Ya. Cleaning service dia hardik. Orang tempat bekerjanya dia rendahkan. Sholatnya dahsyat, hafal Quran bisa jadi. Inilah yang Nabi katakan, dia hafal Quran tapi tidak tembus sampai ke relung dadanya. Makanya hati-hati Pak. Sekarang banyak program tahfiz, benar gak? Itu bagus. Cuma hati-hati, karena Nabi juga mengabarkan nanti khawarij, manusia tapi bersifat seperti monster. Mereka hafal Quran tapi hafalannya tidak tembus sampai ke kalbunya. Kenapa? Mereka mendulukan hafalan, tidak mendulukan iman. Maka saya mengajak kalau masukin anak ke sekolah tahfiz, lihat gurunya. Gurunya mengajarkan akhlak, iman atau tidak, bersanad kepada Rasulullah atau tidak. Kalau tidak, nggak usah Pak. Jangan-jangan ini proyeknya khawarij. Karena khawarij ini menjadi komoditi musuh-musuh Islam. Yang buat ISIS siapa Pak? Ya mereka. ISIS itu hafal Quran, baca la ilaha illallah, benderanya la ilaha illallah. Tapi berapa ribu ulama dan umat Islam, bahkan mungkin sudah jutaan, itu mati di tangan mereka. Ya, hafal Quran itu, baca la ilaha illallah itu, kalau nembak pakai takbir, Allahu Akbar. Guru saya, Syekh Taufik Al-Buti, ketika datang ke Indonesia jauh sebelum pandemi, beliau menceritakan bagaimana sedihnya orang-orang di Aleppo. Orang di Aleppo nggak ada urusan Pak sama ISIS, tapi ISIS ingin berlindung di balik masyarakat. Lalu mereka bomlah pusat pembangkit tenaga listrik, lalu kemudian pusat air bersih. 3 bulan tidak ada cahaya, tidak ada listrik, 3 bulan tidak ada air bersih. Dan mereka ngebom itu sambil takbir. Itu takbirnya sampai di mulut, nggak tembus ke kolbu. Kalau nama Allah bertahta di kolbunya, masa dia nggak kasihan sama orang-orang yang tidak minum dan tidak makan itu? Itu yang kita anggap mujahid. Mujahad namanya, orang jahat itu. Dan jangan biarkan negeri kita dimasuki oleh mereka. Jangan sampai. Jangan biarkan masjid-masjid kita dimasuki, disusupi oleh pemikiran mereka. Ya, kita harus jaga-jaga ini Pak. Maka ini benar-benar harus ahlus sunnah yang moderat. Jangan ngaku-ngaku ahlus sunnah, bisa gawat nanti. Mereka juga pinjam tuh nama ahlus sunnah. Ya, hati-hati. Kembali ke teks ini. Min syartil wali ayyakuna mahfuzan, kata beliau, kata Imam Qushairi.
Syarat kerohanian wali bukanlah maksum seperti Nabi, tapi mahfuz, kalbunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan hakiki antara tasawuf ahlus sunnah dengan Syiah. Orang Syiah meyakini para imamnya maksum. Makanya bagi mereka, saya lagi pesan kitab hadis Syiah ini, pengen meneliti. Dulu cuma dengar kata orang, ya. Dulu cuma punya aplikasinya. Kebetulan ada linknya. Kita mau lihat, Pak. Para imamnya itu dianggap maksum. Maka bagi orang-orang Syiah, hadis itu bukan kalam Nabi saja, tapi juga kalam para imam. Disebut dengan hadis oleh mereka.